Pemirsa, seiring memasuki kuartal ketiga tahun 2025, kondisi pasar keuangan global dan domestik menunjukkan dinamika yang membutuhkan pendekatan investasi yang lebih strategis dan juga terukur. Para investor kini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang baru yang menuntut mereka untuk melakukan penyesuaian portofolio guna menjaga imbal hasil dan mengendalikan resiko. Dan tidak hanya itu, di tengah ketidakpastian global yang kian tajam, landscape ekonomi global sedang mengalami peralihan penting dari dominasi aset-aset keuangan Amerika Serikat menuju diversifikasi global berbasis nilai dan juga kualitas fundamental. Saya Diana Dwika dan sudah melalui sambungan virtual bergabung bersama kami Head of Investment and Insurance Product Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia, Pak Joko Sulistyo. Pak Joko, selamat pagi. Pagi, Mbak Diana, apa kabar? Dan selamat pagi juga kepada Bapak Ibu pemirsa CNN Insiders ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Joko. Kita saat ini sudah memasuki periode kuartal ketiga ya untuk di tahun 2025. Apakah Bank DBS Indonesia sejauh ini akan menyarankan investor untuk memperluas diversifikasi portofolio obligasi di tengah kondisi geopolitik dan ekonomi global yang saat ini bisa dibilang masih penuh tekanan dipengaruhi oleh Amerika Serikat, Pak Joko? Oke, makasih. Wah, pertanyaannya langsung direct nih ya, langsung ke obligasi, langsung pertanyaannya. Seperti apa Oke, nih, jadi Pak, gini, masukannya? jawabannya sebenarnya, jawabannya lebih tepatnya sebenarnya gini. Ujung-ujungnya tergantung dari profil risiko dari si customer, termasuk juga bagaimana objektif atau tujuan dari investasi si customer tersebut. Ya, memang tidak dipungkiri bahwa saat ini obligasi menjadi salah satu produk yang diunggulkan dalam masa-masa yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, Iya. karena produk obligasi dapat memberikan potensi return yang relatif stabil karena kita akan mendapatkan kupon ya. Di samping itu dari sisi harga juga relatifly tidak terlalu sefluktuatif saat dibandingkan kalau kita investasi saham ya. Akan tapi ini tidak menutup kemungkinan buat para customer ataupun investor jikalau ingin mencoba investasi di produk yang lain seperti reksadana saham terutama itu sebenarnya juga masih memungkinkan. Tapi kembali tergantung dari profil risiko dari nasabah tersebut gitu. Iya, memang Gitu saat Mbak Diana, ini. mungkin jawab. Iya, memang saat ini obligasi juga masih banyak diminati ya, seperti yang tadi disampaikan. Ini masih relatif aman begitu ya, baik obligasi pemerintah, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dalam merencanakan masa depan, pastinya investasi ini sudah seharusnya ini menjadi bagian ya, Pak Joko ya, dari perencanaan finansial kita. Apalagi saat ini perkembangan teknologi itu sangat pesat, jadi ketika kita mau berinvestasi itu akan semakin mudah dan juga pastinya bebas ribet gitu. Dan yang pastinya investasi ini bisa membangun mindset yang membantu kita bisa tetap agile gitu ya, atau tangguh, belajar dari kesalahan dan terus bisa meningkatkan strategi keuangan di tengah fluktuasi pasar. Kalau kita berbicara tentang produk dari Bank DBS Indonesia, ada banyak sekali produknya seperti investasi obligasi pemerintah hingga deferred sales charge, investasi reksadana jangka panjangnya yang tanpa biaya transaksi. Nah, mungkin bisa diberikan insight-insight untuk kita investasi yang saat ini pastinya aman dan juga menguntungkan seperti apa dari Bank DBS Indonesia. Oke, makasih Mbak Diana. Jadi memang benar kami di DBS kami menyediakan beberapa produk dan kalau melihat situasi saat ini paling tidak saya boleh rangkum paling tidak ada 3 produk yang sebenarnya bisa menjadi fokus utama dari para nasabah atau calon investor. Tapi kembali saya ingatkan yang penting adalah tolong pastikan dulu profil risiko serta tujuan investasi dan jangka waktu investasi dari masing-masing investor. Nah, yang pertama adalah tentu saja saya tidak akan lepas dari namanya obligasi yang tadi kita sebutkan di nomor awal tadi ya, bahwa obligasi memang saat ini menjadi yang paling utama dan terus terang paling banyak diminati, bahkan saya yakin saat ini di pasar retail itu mengalami pertumbuhan yang besar di dalam AUM dari obligasi terutama obligasi pemerintah. Selain ini juga didukung oleh kegiatan pemerintah melalui Kementerian Keuangan di dalam meluncurkan produk-produk APO seperti SR, SBR, ORI, dan ST dan sebagainya. Nah, itu otomatis akan banyak memberikan pilihan terhadap obligasi. Dan kami di DBS tentu saja menjual obligasi-obligasi tersebut baik secara offline, jadi Bapak Ibu bisa ketemu dengan RM, atau bahkan mau langsung melakukan transaksi langsung melalui Digibank Apps kami, itu juga bisa dilakukan segera. Nah, itu yang pertama, obligasi itu produk yang pertama. Produk yang kedua adalah sama berbasis obligasi, tapi yang mudah dirangkum dalam bentuk reksadana. Di mana kelebihannya reksadana ini adalah tentu saja customer akan bisa invest di beberapa jenis obligasi, bahkan termasuk obligasi dari korporasi, ya tergantung dari jenis reksadana yang dipilih. Nanti itu para investor bisa diskusi dengan para relationship manager kami. Jadi nanti akan bisa memilih reksadana yang paling cocok
Misalnya, oh saya mau investasi di reksadana obligasi yang obligasinya hanya obligasi pemerintah aja, itu ada. Atau obligasi dari campuran koperasi, ada. Nah, kenapa perlu memilih? Karena satu, dari sisi tingkat risiko berbeda, dan kedua, potensi returnnya pun juga berbeda. Ya. Nah, jadi itu pilihan kedua. Nah, yang ketiga adalah reksadana, tapi yang berbasis saham. Nah, Oke. kenapa saya juga mau sebutkan saham di sini, biarpun kondisi market pasar agak volatile. Karena bagaimanapun juga, kita harus akui bahwa pasar saham ini masih mempunyai kesempatan. Baik pasar saham di lokal maupun pasar saham yang di luar. Pasar saham di lokal misalnya kita ngomong sektor-sektor seperti perbankan. Itu kami melihat masih punya potensi. Atau yang bergerak di consumer staples. Consumer staples itu misalnya perusahaan seperti mie instan dan sebagainya. Itu juga kami melihat masih punya potensi. Kemudian kalau saham-saham yang di luar negeri, contohnya saham-saham teknologi di Amerika. Kami ada beberapa produk yang investasinya di saham-saham di Amerika, di mana itu juga menjadi salah satu alternatif. Nah, di luar daripada itu, ya ini yang untuk reksadana, saya juga mau menambahkan. Tadi kan Mbak Diana sempat menyebutkan mengenai diverse yield charge atau dividen. Mungkin saya akan tambahkan dari mengenai dividennya. Jadi saat ini, mungkin kalau dahulu kita kalau beli reksadana, kita hanya tergantung dari NAV saja. Nah, saat ini sebenarnya udah berkembang di mana udah ada reksadana, selain ada NAV, tapi dia juga akan bisa memberikan dividen, di mana dividen itu diambil sebagian daripada NAV yang sudah terkumpul. Jadi istilahnya kayak ada bagi hasil lah gitu Oke. tanpa harus menunggu aksi daripada si customer. Jadi misalnya ada target return yang sudah diberikan, misalnya katakanlah 6 atau 6,5% untuk jangka waktu tertentu, itu target returnnya. Jadi nanti tiap bulan customer atau investor bisa langsung mendapatkan return yang kurang lebih mendekati target return tersebut. Dan sekali lagi saya mau tekankan bahwa reksadana di sini adalah merupakan sebuah produk yang sifatnya bukan digaransi. Jadi biarpun saya sampaikan target return, saya juga menyampaikan bukan yang produk yang digaransi, akan tetapi paling tidak dengan kita tahu basis investasi di reksadana tersebut, maka customer atau investor akan tahu berapa jauh sih tingkat risiko yang dihadapi gitu. Semakin banyak obligasinya, apalagi obligasi pemerintah ya, otomatis tingkat risikonya akan relatif lebih kecil. Jadi kurang lebih itu Mbak Diana, 3 produk. Dia mulai dari obligasi pemerintah langsung, atau reksadana berbasis obligasi, mau obligasi pemerintah atau obligasi koperasi. Yang ketiga adalah reksadana saham. Oke. Nah, Mungkin itu Mbak Diana. ya tadi juga satu hal yang bisa kita highlight di sini bahwa kalau misalkan mau berinvestasi di DBS Indonesia tadi melalui Digibank ya Pak ya, Pak Joko ya? Benar sekali, Benar benar sekali, sekali. aplikasi Digibank. Jadi Oke. moto kami, ya benar, benar. Jadi moto kami adalah begini, bagaimana kita membuat investasi itu satu, accessible, dua, affordability. Accessible itu dalam arti bahwa semua produk investasi kami itu harus bisa diakses dengan mudah oleh customer kami atau investor. Maka itulah kami hadirkan selain offline juga melalui Digibank. Kemudian yang kedua, kalau mengenai affordability, lebih kepada tingkat minimum untuk memasuki investasi tersebut. Di mana di kami untuk beli obligasi dengan minimum 1 juta itu udah bisa membeli obligasi. Gitu. Oke, sangat terjangkau sekali. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan portofolio ini dengan kondisi makroekonomi yang ada dan juga mungkin bisa diberikan gambaran ke kita bagaimana kondisi geopolitik dan juga perdagangan global saat ini itu bisa mempengaruhi pergerakan pasar uang saat ini, Pak Joko. Oke, jadi untuk para nasabah ataupun calon nasabah, kami sebenarnya sering sekali memberikan insight-insight melalui acara-acara, baik melalui customer event yang besar, di mana kami kerjasama baik dengan para fund manager kami, yang pelatih kami, atau dengan pihak tim internal CIO kami, Chief Investment dari grup kami. Kemudian yang kedua, kami juga banyak juga melakukan event-event yang kecil di cabang, termasuk juga melakukan online market update yang kita undang bukan hanya kepada customer, tapi juga kepada di luar customer. Nah, tujuan kami sebenarnya sangat mudah, karena kami tahu bahwa kita semua tahu lah bahwa semua pergerakan yang ada di pasar, mau geopolitik atau apapun, pasti mempengaruhi kebijakan ekonomi, ya kan? Saya ambil contoh ketika sedang adanya perang yang bergejolak yang sangat ketika sedang rame-ramenya, maka inflasi dikhawatirkan akan naik. Maka itulah Amerika ambil kebijakan untuk mempertahankan interest rate dia dulu yang tinggi, gitu. Jadi itu salah satu impact. Nah, itu
sangat penting buat kami untuk selalu siaga atau setiap saat dapat memberikan info itu kepada para nasabah, sehingga para nasabah akhirnya dapat mengambil keputusan yang tepat untuk produk apa yang dipilih. Di mana melalui RM kami dan melalui mutu kami sebagai well trusted partner, kami akan selalu siaga untuk membantu customer dalam menentukan produk apa yang cocok sesuai dengan profil risiko dan disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada. Begitu, Mbak Diana. Iya, Pak Joko tadi juga sudah menyebutkan sejumlah produk-produk investasi yang ditawarkan oleh DBS Bank Indonesia. Lantas bagaimana dengan emas? Ini apakah masih bisa menjadi salah satu alternatif investasi, Pak Joko, untuk kondisi saat ini? Apakah masih cukup bagus? Dan tadi juga sudah disebutkan ada beberapa saham rekomendasi gitu ya di pasar Amerika Serikat, kemudian di pasar Asia kecuali Jepang begitu ya, dan juga di Eropa. Mungkin juga bisa dijelaskan seperti apa untuk kondisi pasar-pasar di luar ini, seperti apa masukan dari Bapak? Oke, oke. Emas sesuai dengan arahan dari grup CIO kami bahwa emas sebenarnya masih merupakan salah satu produk komoditi yang masih menjanjikan ya di luar daripada produk-produk yang lain. Dan kemudian kalau produk yang untuk saham-saham di luar negeri tadi sempat disebutkan itu terutama produk-produk saham yang berbasis teknologi. Itu kalau kita ngomong sektor. Kemudian tapi kalau ngomong secara area sebenarnya saham-saham seperti di Eropa itu juga merupakan saham-saham yang menarik, termasuk juga saham-saham di Asia. Nah, tentu saja kalau kita buat investor, apalagi baru mulai, kalau kita mau invest satu-satu ke saham tersebut kan pasti kesulitan ya, apalagi kalau kita mau saham di luar negeri. Jadi, kalau saya boleh merekomendasikan, silakan datang berdiskusi dengan para RM kami. Jadi nanti kami bisa memberikan arahan kurang lebih sesuai profil risiko nasabah tersebut tentunya, kira-kira reksadana saham apa yang kira-kira cocok. Misalnya ada customer, misalnya bukan nggak mungkin ada customer yang lebih cocok, dia lebih suka di Asia. Maka kita akan arahkan lebih ke reksadana yang berbasis saham-saham di Asia. Tapi kalau soal teknologi, kita akan arahkan dengan saham-saham yang baik berbasis teknologi, di mana tentu saja untuk saat ini kebanyakan komposisinya adalah perusahaan-perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika. Salah satunya misalnya Nvidia, itu salah satu portfolio yang ada di dalam reksadana tersebut. Dan kami juga memiliki reksadana yang tadi saya sebutkan tersebut. Nah, mungkin itu Mbak Diana. Ya, Nvidia memang saat ini masih naik daun ya, Pak Joko ya, apalagi dengan produk-produk AI-nya begitu ya. Itu mungkin salah satu yang bisa direkomendasikan di sini, tapi masih banyak lagi. Tapi pasti banyak juga di antara pemirsa CNN Indonesia saat ini masih belajar untuk mulai berinvestasi. Bisakah Pak Joko di kita di-spill nih, bagaimana sih dalam situasi saat ini yang penuh tekanan dalam kondisi geopolitik dan juga pasar global ini, kita diberikan tips bagaimana memilih portofolio yang memiliki ketahanan, yang bisa agile. Ciri-cirinya seperti apa? Apa yang harus kita antisipasi dan kita cermati? Oke, sebenarnya jawabannya sih sebenarnya paling lengkap adalah jikalau para calon investor atau para calon nasabah kami bertemu dengan para relationship manager kami langsung ya. Oke, tapi secara tips singkatnya begini. Satu yang pasti kembali saya tekankan mengenai profil risiko. Jadi profil risiko itu sangat penting untuk menentukan kurang lebih produk apa yang akan dipilih. Kedua, jenis produknya dan siapa issuer-nya dari produk tersebut. Misalnya kalau kita mau obligasi, apakah kita serta-merta semua obligasi kita ambil? Tentu saja tidak. Pasti dipilih adalah obligasi-obligasi yang mempunyai issuer yang istilahnya terpercaya. Misalnya obligasi pemerintah tentu saja, obligasi korporasi tentu saja. Dan tentu saja obligasi korporasi pun kita harus pastikan bahwa customer tahu tingkat risiko yang dihadapi terhadap masing-masing obligasi termasuk obligasi korporasi. Di mana tentu saja kami sudah melakukan analisa yang telah dibantu oleh para fund manager kami. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenai jangka waktu. Nah, itu yang kadang-kadang seringkali kita itu terbawa sama yang namanya istilahnya apa? FOMO ya kalau nggak salah istilahnya. Jadi kadang-kadang begitu ada investasi yang lagi rame, langsung semua pada di situ. Nah, jadi itu sebenarnya jangan, lebih baik konsultasi dulu. Kita cocok nggak sama profilnya. Jadi supaya nanti, kalau udah cocok ya nggak masalah. Tapi kalau nggak cocok ya mungkin bisa sedikit diarahkan ke yang lebih tepat dengan profil tersebut. Nah, mungkin itulah yang bisa sampai Mbak Diana. Semoga ini bisa membantu ya. Tapi sekali lagi saya merekomendasikan kepada Bapak Ibu, saya menyambut kepada Bapak Ibu untuk bisa berkonsultasi langsung dengan para researcher kami, sehingga kami bisa memberikan arahan yang lebih tepat lah. Gitu. Ya, Pak Joko, ini kira-kira apa nih yang bisa dikonklusikan untuk para pemirsa kami caranya berinvestasi ala Bank DBS Indonesia di kuartal ketiga tahun 2025 ini, Pak Joko? Oke. Jadi gini, kami dari DBS sebagai well trusted partner daripada nasabah-nasabah kami memfokuskan adalah untuk melengkapi semua lini produk yang bisa kami tawarkan di Indonesia. Ya, jadi tentu saja kami memastikan bahwa produk yang kami luncurkan adalah produk yang memang sudah sesuai dengan peraturan dari OJK. Jadi
para nasabah nggak usah khawatir karena semua produk kami terdaftar. Dan produk-produk yang kami sediakan mulai dari obligasi, dari reksadana, baik reksadana syariah luar negeri maupun reksadana lokal. Dan tentu saja sebenarnya ada produk yang lebih maju lagi, advance lagi, yaitu produk terstruktur. Akan tapi saya nggak akan uraikan di sini karena produk ini lebih sedikit lebih kompleks, lebih baik diterangkan langsung. Jadi semua produk tersebut kami sudah siapkan kepada para nasabah dan produk itu kami yakin akan bisa memenuhi kebutuhan di dalam segala situasi. Jadi kalau situasi begini cocoknya produk ini, kalau situasi B cocoknya produk nomor 2, C cocoknya produk yang ketiga. Jadi kami sudah siapkan itu semua. Jadi kami sekali lagi berharap kami dapat membantu Bapak Ibu dalam mengambil keputusan dan silakan untuk berkunjung di tempat kami. Kami akan memberikan arahan semaksimal kami. Dan Oke. sekali lagi yang paling penting kami sesuaikan dengan profil risiko Bapak Ibu semua. Iya Pak Joko, artinya di sini memang kita perlu untuk berinvestasi untuk masa depan kita, tapi harus dilakukan dengan penuh hati-hati dan juga strategi. Dan dalam hal ini kita sekali lagi menekankan bahwa Bank DBS Indonesia membuka diri ya untuk bisa menemani perjalanan finansial dari para investor. Baik Pak Joko Sulistyo, terima kasih banyak sudah berbagi insight investasi bersama kami. Selamat pagi, sehat selalu. Selamat pagi, terima kasih. Ya, dan pemirsa demikian perbincangan kami dengan Head of Investment and Insurance Product Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia, Bapak Joko Sulistyo. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.